Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat melangkahkan kaki, duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat pertama, yang bertindak selaku imam tarawih pada malam ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Heru Abu Hanin SPDI. Penceramah tarawih malam ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Heru Abu Hanin SPDI dengan tema menghidupkan Ramadan dan meramadankan hidup. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan. Pemasukan tanggal 16 Maret 2026 sebesar Rp1.097.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp10.346.000. Atas amal jariah para jemaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, dapat berupa uang maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan dapat menghubungi Bapak Haji Yudi dan Bapak Adam Usmanto serta Ibu Hajjah Indrawati. Kesempatan terbatas kepada para dermawan yang ingin berdonasi untuk sahur bersama di Masjid Al-Ikhlas di 10 hari terakhir sebelum Ramadan tahun ini berlalu. Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, bisa mendatangi loket yang telah kami sediakan. Untuk zakat fitrah beras sebesar 3,5 liter atau 3 kg berupa uang sebesar Rp55.000 per jiwa. Himbauan diharapkan kepada para jemaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Hadratal mukarramin wal mukarramat, qaimin wal qaimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran kepengurusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian taufik dan hidayah, keberkahan, penjagaan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qaimin wal qaimat rahimakumullah. Tahun yang lalu saya berdiri di mimbar ini, kalau tidak salah di 10 akhir Ramadan juga, untuk menyampaikan satu tema berjudul Andai ini Ramadan terakhirku. Dan coba perhatikan, sangat mungkin benar-benar ada di antara sahabat, saudara, rekan kita yang Ramadan tahun ini tidak lagi bersama dengan kita, benar-benar telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan takdirnya. Maka di malam hari ini Allah izinkan kami kembali berdiri di tempat yang mulia ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Tema kultum di malam hari ini adalah menghidupkan Ramadan dan meramadankan hidup. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan atas kita sekalian di bulan Ramadan ini ibadah siyam, puasa. Yang kita semuanya maklum, telah tahu tujuannya apa? Bertakwa. Tapi sebenarnya bukan hanya puasa, bukan hanya siyam yang muaranya, esensi utama yang Allah inginkan darinya adalah takwa. Bal sairil ibadah, bahkan seluruh peribadatan kita, hakikatnya yang diinginkan darinya adalah ketakwaan itu sendiri. Dalam masalah kurban Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Dalam masalah kurban, setelah Idul Fitri nanti kita ada Idul Adha. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. yakni daging dan darah sembelihan kurban kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah nilai-nilai ketakwaan kita, nilai-nilai kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah seluruh ibadah kita, salatkah dia, puasakah, zakatkah, umrah hajikah, tilawah Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, seluruhnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghidupkan Ramadan berarti kita menghidupkan, menumbuhkan, mensuburkan nilai-nilai ketakwaan yang boleh jadi selama ini tertidur panjang, yang boleh jadi selama ini terbengkelai dan terlupakan di sudut hati kita. Karena ketakwaan asalnya adalah di dalam dada kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam dada-dada kita. Maka apa yang terpancar dari perilaku kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, hakikatnya merupakan bias, merupakan
implementasi dari ketakwaan yang kita simpan di dalam hati kita. Kaum muslimin wal muslimat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Maka menghidupkan Ramadan berarti kita menghidupkan bulan yang mulia ini dengan berbagai macam nilai-nilai ketakwaan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Laisa shiyam minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan soal menahan makan dan minum semata. Innama shiyam minal laghwi warrafathi. Tapi esensi puasa lebih dari itu. Bagaimana kita menahan lisan kita, bagaimana menahan perbuatan tindak tanduk kita dari setiap perkara-perkara yang melenceng dari agama. Qaiminul qaimat rahimakumullah. Maka kami katakan setiap perbuatan, setiap perkataan dan perbuatan yang bertolak belakang, yang kontradiksi, tanakut dengan nilai-nilai ketakwaan, dia adalah perkara yang menyebabkan puasa itu sia-sia. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan sia-sia, falaysa lillahi hajah, Allah enggak butuh ay yada'a ta'amahu wa syarabah, puasanya dari makan dan minum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita mempuasakan perut kita, sebagaimana kita mempuasakan syahwat kita, kita mempuasakan mata kita dari melihat yang haram, mempuasakan lisan kita dari berkata yang haram, mempuasakan telinga kita dari mendengarkan yang haram, bahkan mempuasakan hati kita dari perkara-perkara yang haram. Kita tahu di sana ada perkara-perkara yang haram yang berkaitan dengan hati kita. Suudzon, julid sama tetangga. Ya, tetangga beli mobil baru. Tetangga udah manasin mobil, kita masih manasin sayur aja. Julid. Jauh-jauh kita sedang berpuasa. Dan puasa sekali lagi bukan soal menahan lapar dan dahaga semata. Rubba sha'imin laisa hadhu min siyami illa al-ju' al-'atash. Alangkah banyaknya orang-orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali sekedar lapar dan haus belaka. Na'udzubillah. Jangan sampai letih payahnya kita berpuasa sebulan penuh ini zong, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghidupkan Ramadan dengan menumbuh suburkan nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Kemudian bagian yang kedua adalah meramadankan hidup. Hadirin wal hadirat qaimin wal qaimat rahimakumullah. Nilai yang sejati dari Ramadan kita tidak hanya dilihat sebatas seperti apa kita melewati Ramadan ini, tapi nilai yang sejati, yang sesungguhnya. Karena Allah menjadikan Ramadan ini sebagai pesantren kilat, pendidikan kilat. Selama sebulan kita dilatih, kita dipaksa untuk mengikuti pelatihan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sukses dengan Ramadannya bisa dilihat setelah Ramadan. Kalau pas Ramadan ya karuan, semuanya baik, semuanya soleh, semuanya taat. Ada juga yang enggak sih. Ya. Makanya di sana para ulama ada katakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah fi Ramadan. Ini kelompok yang pertama nih. Sejelek-jeleknya kaum yaitu mereka yang tidak kenal Allah di bulan Ramadan. Ramadan udah sama aja kayak bulan yang lainnya. Maksiat jalan terus, ketaatan lewat. Gak ada bedanya Ramadan dengan bulan yang lainnya. Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah fi Ramadan. Wa bi'sal qaum, dan juga sejelek-jeleknya manusia, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali bulan Ramadan saja. Orang-orang yang hanya mau taat di bulan Ramadan,
yang hanya mau sholat, mau menutup aurat, yang mau membaca Al-Quran karena bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai juga sudah semuanya. Na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Maka setelah kita menghidupkan Ramadan, tugas berikutnya adalah meramadankan hidup kita. Yakni kita membawa nilai-nilai kesalehan yang telah kita latih, kita tanamkan, tumbuh suburkan selama Ramadan, keluar bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya, di sepanjang kehidupan kita. Karena para ulama ingatkan kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhanin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang tetap taat, tetap saleh sampai mati. Wala takunu ramadhaniyin, jangan jadi hambanya Ramadan yang mau taat, mau soleh hanya karena Ramadan. Ingat, Nabi ingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu ditentukan dengan penutupnya. Di sana ada hadis yang menggetarkan dada jiwa para ulama. Al-atqiya, al-auliya, mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang wara'. Ada satu hadis yang menggetarkan, menakutkan bagi mereka, dan mungkin tidak menakutkan bagi kita karena sedikitnya ilmu dan pemahaman kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innal 'abda la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang hamba yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, sampai saking solehnya dia, antara dia dan surga itu tinggal satu hasta saja, satu dhira' saja, dekat banget. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ternyata catatan amal mendahului dirinya. Fayamalu bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha. Kiranya di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan mati wafat di atasnya, meninggal di atasnya. Fayadkhuluha, maka kemudian itu menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah. Wa innal 'abda la ya'malu bi'amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Di waktu yang sama ada di sana seorang hamba yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, sampai tuh saking blangsaknya dia, saking jahatnya, jeleknya dia, antara dia dan neraka itu tinggal satu dhira' saja, Pak. Sedekat itu. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian catatan amal ternyata mendahului dirinya. Fayamalu bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha, maka kemudian ternyata di penghujung kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian wafat di atasnya. Fayadkhuluha, maka kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga. Kaum muslimin wal muslimat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Maka Ramadan yang akan segera berlalu ini, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, sedikit sekali. Kayaknya baru kemarin kita, ini udah mau habis aja. Ya, sebagian saudara kita ini ada di malam 29, sebagian kaum muslimin ada di malam 28. Sudah ada di last minute, ada di detik-detik terakhir. Dan ketahuilah, bagaimana seseorang menyambut dan menjamu tamu itu berbanding lurus dengan ma'rifatnya, pengetahuannya, maklumatnya tentang kemuliaan tamu yang datang kepadanya. Maka seberapa bagus seorang itu menyambut dan menjamu Ramadan ini, berpulang kepada seberapa jauh pengetahuannya, ilmunya, pemahamannya tentang mulianya Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung Ramadan ini ada dua golongan manusia. Yang pertama, mereka yang telah menyambut dan menjamu Ramadan dengan sebaik-baiknya sambutan dan jamuan, bernama amal saleh, ibadah dan ketaatan. Maka bagi mereka, teruslah di atas kebaikan dan pujilah Allah atas kemurahan, pertolongan dan taufiknya.
Golongan yang kedua adalah mereka yang melalaikan, menyia-nyiakan, menelantarkan Ramadan. Dia jelek dalam menyambut dan menjamu Ramadan. Bagi kelompok yang kedua ini, kami katakan sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan penghujungnya, dengan akhirnya. Kalau seorang tidak memulai dengan baik Ramadan ini, dia memiliki kesempatan yang baik untuk menutupnya, menyelesaikannya. Maka tidak ada alasan untuk datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, bersimpu dan mohon ampunannya. Semoga Allah Subhanahu tabaraka wa taala menerima amal saleh kita dan memaafkan kelalaian-kelalaian kita. Hadirin wal hadirat qaimin wal qaimat rahimakumullah. Maka inilah menghidupkan Ramadan dan meramadankan hidup. Para ulama katakan barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti Ramadan, maka Allah akan jadikan kematiannya, hari wafatnya adalah hari raya baginya. Kita tahu lis-shaimi farhatan, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kegembiraan. Ya. Yang pertama apa? Inda fitri. Yang pertama ketika dia berbuka, baik berbuka setiap harinya di hari-hari bulan Ramadan maupun berbuka di akhir bulan Ramadan, yaitu Idul Fitr, hari berbuka. Dan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha bi siyamihi, dia akan berbahagia, bergembira dengan puasanya karena ternyata puasa ini mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Saking besarnya Allah tidak menyebutkan dan merahasiakannya untuk kita sekali. Barang siapa menjadikan kehidupannya adalah Ramadan, hidup-hidupnya diisi dengan ketaatan, kesolehan, maka Allah jadikan wafatnya, hari kematiannya adalah hari raya baginya, hari di mana dia paling bahagia menghadap Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat qaimin wal qaimat rahimakumullah. Udah panjang ini, udah 10 menit lebih. Kultum ya, udah kuliah terserah antum ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufik, hidayah, inayah, pertolongan agar kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita masuk ke bulan Syawal layak sebagai orang-orang yang layak mendapatkan lencana kehormatan sebagai orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.